kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada sore hari ini Engkau masih beri kesempatan yang indah Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami boleh kembali datang beribadah kepada Engkau. Tetapi karena kemurahan kasih karuniamu yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi sepanjang hari ini Tuhan. Terlebih sampai sore hari ini Engkau masih beri kekuatan, kesehatan. Semua karena kemurahan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Kami bangga mempunyai Engkau Bapa karena Engkau mempedulikan kehidupan kami. Sebelum kami memuji memuliakan nama Engkau, ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan hidup kami. Sehingga pada sore ini kami layak menghampiri hadirat Engkau. Layakkan lidah mulut kami untuk kami memuji memuliakan nama Engkau. Terlebih Tuhan layakkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kekasih kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Lindungi sertai entar sampai di sini. Sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Engkau. Buat hamba-Mu yang akan pimpin pujian urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan benar-benar boleh menyenangkan hati Engkau. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang mimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ibadah benar-benar ibadah yang Engkau berkati. Kami pulang membawa sukacita damai sejahtera yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ah
karena beberapa hari ini kami agak batuk ya Bu. Namun kami tidak menyerah untuk semuanya. Kami rindu meskipun suara Paro untuk persembahkan terbaik mengagungkan namanya. Karena Tuhan sudah baik buat kita semua. Kita sambung dengan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Ya Allah seperti Engkau. Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada sebanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan sungguh baik, amat baik, teramat baik bagi kita semua. Kita tidak takut di usia yang lanjut ya Bapak Ibu, karena Tuhan masih pakai kita dengan heran ya. Bukti kasih Tuhan pada saat sore hari ini kita dengan sukacita bisa ibadah kepadanya, mengagungkan namanya. Mari kita sambung lagi dengan satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya berkumpul, dalam anugerah-Nya bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersukacita semua
Ibu, apapun yang terjadi, sukacita Allah itu tetap tinggal dalam hati kita ya Ibu ya. Kami percaya sepanjang minggu ini Bapak Ibu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ruang kesaksian, monggo kami persilakan Ibu yang mau saksi. Mari Bu, yang mau saksi. Saya percaya ya Bu ya, saking banyaknya kemurahan Tuhan, kita nggak bisa hitung ya. Kami percaya kasih kemurahan Tuhan, pertolongannya senantiasa limpah dalam hidup kita bersama-sama. Selanjutnya sebelum kita terima firman-Nya, kolekta ya Bu. Mari kita jalankan dengan pujian ini lagi Bu ya. Dalam kasih-Nya Tuhan, sepanjang kita ibadah hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Sukacita Allah senantiasa ada dalam kita. Sebentar kita persiapkan hati kita untuk terima firman-Nya. Mari kita sambut dengan bangkit berdiri Ibu-ibu. Kita pujikan bimbinglah daku ya Tuhan.
tahta di dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami satu kesempatan yang indah Tuhan Yesus, untuk kami boleh berbuat bakti, beribadah kepada Engkau dengan kaum Simeon Hana yang ada. Tuhan, ini bukan karena kekuatan kami, namun Engkau berkenan dengan segala peribadahan kami pada saat sore hari ini. Tuhan, kami sudah memuji, mengagungkan nama Engkau. Sebentar kami Tuhan Yesus akan menerima benih firman kebenaran Engkau yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau boleh membuka hati seluas-luasnya Tuhan Yesus untuk kami Tuhan Yesus, setiap kami untuk boleh menerima setiap taburan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh bagi kami. Firman-Mu Tuhan Yesus penerang bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, tanpa Engkau Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan Engkau kami bisa melakukan segala-galanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Engkau pada saat sore hari ini Tuhan Yesus. Kami perlu akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Di setiap hati kami Tuhan Yesus, di setiap hidup kami hanya perlu Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh pakai senantiasa semakin heran ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom. Terus pundi kabaripun? Luar biasa, bahasa Jawa ini apa luar biasa ya? Biasa teng Jawi gini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur saat sore hari ini karena Tuhan baik. Amin. Tadi ada pujian yang terakhir katakan bimbinglah daku. Menjadi doa kita. Setuju? Mengapa kita berdoa minta bimbingan Tuhan? Merasa tidak mampu. Ada di sini yang merasa mampu dalam hidup ini? Hidup ini penuh perjuangan ya. Seringkali kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Itulah sebabnya sepanjang kehidupan kita terus berdoa, minta pimpinan Tuhan. Amin. Tema bulan ini adalah tentang doa. Pertanyaannya begini, kalau sudah usia lanjut gini, apa masih pentingkah kita berdoa? Oh penting banget. Lebih penting mana? Orang muda sama orang tua dalam berdoa? Gimana Bu Bi? Orang tua mesti mendoakan anak. Kalau anak belum tentu. Bagaimana anak? Ini keadaan anak ya. Wah untung di sini tidak ada anak-anak ya. Ya doa, ya kita perlu, ada orang ngomong doa itu adalah napas orang percaya, amin. Berarti kalau tidak bernapas mati, kalau tidak berdoa berarti mati rohaninya. Sudah berdoa hari ini? Sudah. Berapa kali sehari doanya? Ya kita akan belajar. Begini, Tuhan itu kira-kira seneng kalau kita doa sungguh-sungguh atau doa tidak sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh ya. Tuhan tuh seneng doa yang dengan sungguh-sungguh tapi tidak keluar air mata, atau yang sungguh-sungguh artinya yang sungguh-sungguh tapi tidak keluar air mata dengan yang sungguh-sungguh keluar air mata. Suka mana Tuhan kira-kira? Atau lebih seneng yang keluar bukan sekedar air mata, tapi juga air dari hidung gitu. Terlepas itu keluar air mata atau tidak, kalau sungguh-sungguh Tuhan pasti senang. Dulu ada loh, tidak tahu di sini atau di mana ya, gembala dulu ya, dibohongi oleh jemaat. Jemaat itu nuangis doanya sungguh-sungguh, bahkan sampai bergerak-gerak badannya ya. Pikirnya gembala itu, wah ini dipenuhkan Roh Kudus ya. Kemudian mengucapkan selamat Ibu ya, luar biasa doanya. Terus jemaatnya ngomong ini, Om maaf Om, saya sungguh-sungguh itu karena utangku banyak Om. Ternyata orang yang doa sungguh-sungguh itu belum tentu sungguh-sungguh. Ya. Coba tanya sebelah, jenengan sungguh-sungguh tenan apa ora gitu ya.
Kadang kita bisa ngecoh loh, hati-hati loh Bapak Ibu Gembala, bisa terkecoh loh ya. Wah ini sungguh-sungguh ya, padahal karena merasa bebannya banyak ya. Tapi Tuhan kita tidak bisa dibohongi, amin. Yuk kita lihat ada satu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Dia merasa mengalami tekanan yang luar biasa sehingga dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Mazmur pasal yang ketiga. Kita Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kitab Mazmur pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama sampai ayat yang satu perikop ya kita akan baca. Tapi nanti berhenti di ayat tertentu ya. Mazmur pasal pertama pasal yang ketiga ayat pertama mulai 2-3. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sampai di sini. Absalom itu apanya Daud? Teman, apanya? Anaknya Daud atau anaknya istrinya Daud? Sama saja ya. Absalom itu anaknya Daud. Nah ini bayangkan, Daud tertekan karena dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Pernah punya pengalaman dikejar-kejar anaknya? Mau dibunuh? Jangan sampai ya. Betapa bisa bayangkan ya, kalau yang mengejar-ngejar yang mau membunuh itu orang lain mungkin sedikit beda ceritanya. Ini yang mengejar-ngejar dan akan membunuh adalah Absalom, anaknya yang dikasihi. Bayangkan, anaknya memberontak kepada ayahnya, yaitu Daud. Itulah sebabnya dikatakan sini, Daud ini ketika lari dari Absalom anaknya itu, betapa banyaknya lawanku. Ada satu jeritan, bahkan dikatakan banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, ada orang yang berkata baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Orang lain mulai meremehkan ketika Daud mengalami tekanan ya. Sehingga Daud itu berseru-seru kepada Tuhan, orang lain mulai menghakimi, tidak mungkin Allah menolong ya. Mungkin Bapak dan Ibu-ibu ya punya pengalaman seperti ini. Ketika ada permasalahan, tekanan, atau jangan-jangan tidak ada pernah mengalami tekanan ini ya. Permasalahan ya, kemudian doa sungguh-sungguh, orang mulai mencibirkan ya. Orang lain mulai meremehkan, ya tidak mungkin ada yang bisa menolong ya. Tidak mungkin ada yang bisa peduli ya. Mungkin ada yang seperti itu. Yuk kita ikuti pembacaan ayat selanjutnya. 2, 3. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, ketika Daud mengalami tekanan, Daud berdoa sungguh-sungguh. Sampai di sini dulu. Setuju enggak dengan pernyataan ini? Daud ketika mengalami tekanan, Daud berdoa sungguh-sungguh. Setuju? Jemaat Tuhan GBDO Theophilus ketika mengalami tekanan, mereka berdoa sungguh-sungguh. Setuju? Dan setiap anak Tuhan yang berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan senang. Setuju? Kok selat lemes sih? Berarti ya. Perhatikan kalimat saya. Daud ketika mengalami tekanan,
Daud berdoa sungguh-sungguh ya. Ayat tadi katakan kan tekanan. Nah orang yang berdoa sungguh-sungguh pasti Tuhan senang. Setuju? Setuju ya? Ini sungguh-sungguh, benar-benar sungguh gitu loh ya. Sungguh-sungguh. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kebanyakan orang ya, bukan Simeon Hana saja, kebanyakan orang itu berdoa sungguh-sungguh ketika mengalami tekanan atau ketika tidak ada masalah. Kebanyakan orang, bukan yang di sini ya, kebanyakan orang. Sungguh-sungguh ketika mengalami tekanan atau ketika tidak ada masalah. Banyak tekanan, setuju? Setuju Mbak Pur? Setuju ya? Kalau ada tekanan doanya kan sungguh-sungguh. Ketika tekanannya mulai berkurang, semi sungguh-sungguh. Ketika tidak ada tekanan, tidak sungguh-sungguh, apalagi sampai tidak berdoa. Terus kira-kira Tuhan seneng yang doa sungguh-sungguh atau yang tidak sungguh-sungguh? Yang sungguh-sungguh kan? Nah, akhirnya Tuhan berpikir begini, suatu rapat para malaikat di surga. Yuk juga perhatikan itu jemaat di GBD Theophilus. Mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak. Kemudian dikelompokkan, oh ini loh Bapak Ibu ini yang sungguh-sungguh, yang ini tidak. Kemudian diselidiki, oh ternyata begini ya. Ternyata yang sungguh-sungguh berdoa ini karena punya masalah yang begitu besar. Yang doanya tidak sungguh-sungguh itu yang tidak punya masalah. Akhirnya pimpinan rapat malaikat di surga memutuskan, kalau begitu biarlah jemaat di GBD Theophilus diberi apa? Masalah supaya doanya sungguh-sungguh ya. Betul ya? Saya dapat bocoran dari kerajaan surga. Jadi yang membuat kita ini masalahnya banyak karena sikap kita yang salah. Kita maunya doa sungguh-sungguh, nunggu ada masalah. Kita tidak mau sungguh-sungguh karena tidak ada masalah. Makanya Tuhan punya keputusan lewat malaikatnya mengirimkan apa? Masalah. Sehingga hari-hari yang kita jalani seringkali kita nyanyi masa Allah ya. Itu jemaat di Theophilus. Kalau jemaat di Theophilus di wadah Simeon Hana, kira-kira masuk golongan yang mana? Yang doa sungguh-sungguh ketika ada masalah atau yang sungguh-sungguh ketika tidak ada masalah ya. Tidak usah dijawab. Tidak usah dijawab. Karena dari wajah jenengan saya sudah bisa menebak jawabannya ya. Kadang gini loh, mengapa hidup kita tertekan? Mengapa hidup kita masalah? Karena kita lebih suka itu dengan apa? Kita mengambil kesempatan untuk sungguh-sungguh ketika kita berdoa. Dan akhirnya Tuhan memilih kita ini diizinkan masalah. Itulah sebabnya mulai sore hari ini baik ada masalah atau tidak ada masalah, biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau kita pilih-pilih, malaikat akan juga memilih. Yuk kita lanjutkan lagi. Ketika Daud tertekan, maka muncul satu iman keyakinannya di ayat yang selanjutnya tadi, ayat yang ketiga ya. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai, ayat 4 atau 3 ini ya, di Alkitab rada bingung. 4 ya, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ada 3 isi doa Daud di masa kelam, di masa tekanan itu. Dia berdoa di masa kelam ini. Daud berdoa ketika mengalami tekanan itu, ketakutan itu, maka Daud yang lakukan, dia dikatakan Tuhan adalah, apa tadi yang pertama? Perisai. Perisai, apa itu perisai ya? Tameng. Ketika memiliki perisai, berarti sedang apa? Sedang apa orang yang pakai perisai? Sedang perang, ya, sedang perang. Tidak mungkin, tidak ada perisai kemudian pakai perisai kemudian tidak perang. Tidak, ada perisai karena sedang perang. Dalam pergumulan kita sedang mengalami masalah. Ketika ada memakai perisai, berarti serangannya berhenti apa tetap? Ketika kita perang, kemudian kita pakai perisai.
Serangannya berhenti apa? Tetap. Tetap. Tapi kita punya penangkal yang namanya perisai. Artinya ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kita tempatkan sebagai perisai. Sebagai perisai. Yaitu di mana ini adalah penop yang memberi kekuatan kita, yang menghalangi, artinya apa? Yang bisa meneguhkan kita, yang menjadi tameng, ya. Sehingga kita bisa tenang kepada Tuhan. Sehingga kita bisa tenang hadapi peperangan, hadapi masalah dalam hidup ini. Seharusnya doa seperti itu. Ketika ada masalah, persoalan, kemudian kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Seharusnya doa itu menempatkan Tuhan sebagai perisai kita. Semakin tenang. Yuk kita gerayai introspeksi diri. Ketika kita sudah berdoa menyerahkan kepada Tuhan, kita sudah bisa tenang atau malah bingung, saudara. Atau malah panik, saudara. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai perisai, maka yang terjadi apa? Kita akan mengalami ketenangan karena Tuhan yang membela kita. Bahkan ada ayat mengatakan Tuhan yang berperang ganti kita. Kemudian dikatakan engkaulah kemuliaanku. Engkaulah kemuliaanku. Artinya kita tetap memuliakan Allah. Sekalipun masalah datang, tekanan datang, Tuhan mau. Dalam doa kita bisa berkata engkaulah kemuliaanku. Engkaulah yang akan kupuji, engkaulah yang aku muliakan. Jadi seharusnya begini Bapak Ibu, sekalipun doa kita ini belum dijawab, biarlah kita tetap bisa berkata puji Tuhan. Kita tetap bisa berkata alhamdulillah. Puji Tuhan, pujian kepada Tuhan. Engkaulah kemuliaan Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kemuliaan bagi Tuhan. Dari bagian terakhir, engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita, dalam doa-doa kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan apa di situ? Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Yang mengangkat kepalaku, yang membuat kita ini ada keberanian. Orang yang ketakutan kan menundukkan kepala, saudara. Rasa ketakutan, melihat saja tidak wani. Tapi orang yang berani itu bisa mengangkat kepalanya. Artinya lewat doa kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu menegakkan kepala kita. Kita berani menghadapi kenyataan. Berani menghadapi kenyataan. Itulah sebabnya sebagai umat Tuhan, khususnya kita yang ada di wadah Simeon Hana ini, yuk. Biarlah kedekatan kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita kepada Tuhan itu menjadikan kita ini berani. Berani bukan karena kekuatan kita, tapi berani karena apa? Karena Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan yang beserta dengan kita. Kalau ngomong jenis ketakutan, Daud ini mengalami ketakutan yang luar biasa loh di sini ya. Ketakutan bukan ketakutan yang wajar, tetapi ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang membuat yaitu Daud itu benar-benar merasa tidak memiliki kekuatan. Tapi tiga hal tadi, ketika Daud mulai ingat, ketika dia menaikkan doa kepada Tuhan, dia memotivasi jiwanya. Dia memotivasi jiwanya dan mengatakan engkaulah perisaiku, engkaulah kemuliaanku, engkaulah yang mengangkat kepalaku. Tuhanlah yang menjadikan sumber kekuatanku. Ada satu ayat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13. Ada yang hafal di luar kepala ini? Yes, apa Bu Wi? Kok bisa hafal Bu? Karena ayat mas mungkin ya. Ini salah satu ayat mas saya juga. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Satu kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Segala perkara, Rasulullah katakan segala perkara. Demikian Daud katakan semua perkara ketakutan yang aku alami, aku belajar menyerahkan kepada Dia. Karena Dialah yang perisaiku, Dialah penolongku, Dialah kekuatanku, Dialah kemuliaanku. Dan hasilnya apa? Dikatakan ayat selanjutnya, hasilnya Daud pun bisa tidur dengan tenang dan diteguhkan. Yang pertama di sini adalah kuasa doa itu meneguhkan. Kuasa doa itu meneguhkan kita. Makanya kalau ada orang Kristen yang sudah tidak mau berdoa, itu salah, saudara. Mengapa kita banyak stres, alami kegalauan? Karena kita tidak pernah mengungkapkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Atau kita pernah mengungkapkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, tetapi kita tidak meyakini bahwa Tuhan itu menolong kita. Jadi ketika kita doa sungguh-sungguh, maka kuasa doa itu meneguhkan. Yang kedua, kuasa doa itu akan membangkitkan kita lebih semangat lagi. Seharusnya orang yang suka berdoa, dia memiliki semangat lebih daripada yang lain. Semangat dalam hal apa? Semangat di dalam memuliakan Allah, semangat di dalam melayani Allah, semangat di dalam berbakti, semangat di dalam berdoa, semangat di dalam apa saja dalam hidup ini. Ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar sini. Apa dampaknya bagi Daud ketika Daud itu ketika Tuhan itu sudah meneguhkan, membangkitkan semangatnya, ya. Kita baca ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-8. Bangkitlah, Tuhan tolonglah aku, ya Allahku. Ya engkau telah, ya betul ya. Ya Allahku, ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Saya heran sekali kalau ada orang percaya ya, orang Kristen ketika ada masalah, dia tidak berdoa kepada Tuhan, dia tidak yaitu sharing dengan Bapak Ibu Gembala atau diaken gereja, tapi sharingnya kepada tetangganya, tapi tetangganya yang tidak kenal Tuhan, yang tidak ngerti firman. Akhirnya singkat cerita, kalau begitu ada masalah, yuk tak ajak ke orang tua. Akhirnya datanglah kepada orang tua itu karena sangat tuanya, orang itu lupa. Artinya kedukun dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Nah, semakin kita ini usia kita semakin lanjut, semakin usia lanjut sama saja dengan semakin banyak masalah yang kita hadapi. Setuju? Ya, kalau dulu masalahnya dengan suami, dengan istri, kemudian tambah masalahnya dengan anak, setelah dengan anak masalahnya tambah dengan mantu. Makanya Pak Andri kemarin ngomong paling berbahagia itu Adam karena tidak punya mertua. Kurang ajar banget orang itu. Ya, dengan mantu, kemudian dengan cucu, tambah lagi dengan cicit. Masalah terus. Tapi apakah kemudian kita lari dari masalah? Tapi sebagai orang percaya mari kita akan belajar terusnya. Nah, mari kita belajar begini ya. Ada satu refleksi dalam kehidupan kita ya. Mengapa ketika kita berdoa, doa ini kan tujuannya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, setuju? Tapi mengapa seringkali ketika kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan, masih ada kekhawatiran. Artinya kita sulit untuk berserah kepada Tuhan. Ayo, regu A, regu B. Regu A, juru bicaranya siapa ini? Mengapa seringkali ketika ada masalah menyerahkan kepada Tuhan, tetapi seringkali sudah menyerahkan kepada Tuhan tetapi masih khawatir, masih dak-dikduk, masih tidak bisa tenang hidupnya. Apa alasannya? Kurang apa?
sukar melepaskan masalah ya. Oke, ada lagi? Apa? Kurang percaya kepada Tuhan. Yang di sini siapa? Doanya kurang yakin. Apa lagi? Kurang percaya ya. Kurang yakin, kurang percaya, kurang melepaskan ya. Tidak bisa melepaskan. Seharusnya ketika kita ini berdoa kepada Tuhan, bagaimana sikap kita? Yakin dan percaya, setuju? Bapak Ibu duduk ya, oke? Coba duduk, konsentrasi, telapak kaki letakkan di lantai. Hati-hati adik, karena ini sedikit berbahaya, tapi jangan khawatir. Saya pembicara yang baik yang tidak akan pernah merugikan. Oke, angkat kedua kaki Bapak Ibu, tapi jangan tinggi-tinggi, dikit deh. Oke, sudah? Loh, belum ada yang? Nah, ketika Bapak Ibu tadi mengangkat sedikit, punya enggak rasa ketakutan, takut kursinya ambruk, takut jatuh, punya enggak? Enggak ya? Mengapa? Karena yakin kursi ini mampu, kursi ini rosoh. Ya. Tapi kalau diangkat kemudian kretek-kretek, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya cepat-cepat gini lagi. Ya. Karena apa? Tidak yakin. Nah, doa kurang lebih seperti itu. Mengapa ketika kita berdoa, sharing, curhat kepada Tuhan, tapi kan masih khawatir. Karena apa? Kurang percaya. Kalau kita sudah ngomong kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, kemudian kita kurang percaya, kira-kira kalau jenengan jadi Tuhan, jenengan ngomong apa kira-kira? Apa Bu Wi? Sakarepmu, setuju enggak? Ya wis sakarepmu. Ada seorang yang mikul kayu ya, tahu mikul kayu ya. Kemudian ada orang lewat pakai pickup. Nah, kemudian kenal, Pak, kondi, pas golek kayu, saudara. Kasihan akhirnya, Pak, ini udah agak tua ini, naik ke pickup Pak. Ya, supaya apa? Supaya ringan. Ternyata sepanjang perjalanan bapaknya tadi yang mikul tadi tetap di atas pickup, tapi tetap mikul, saudara. Dia berpikir, kasihan nanti kalau taruh, kasihan sama pickupnya. Guyu ya kalau kita dengar ini ya. Berarti mbak itu piye gitu. Arep ngono goblok ora bego. Kadang kita seperti itu loh ya. Kita ini punya beban. Terus Tuhan ngomong, mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Kemudian kita datang kepada Tuhan berdoa, lega hatinya. Tapi masih khawatir. Guyunya masih angel saudara. Ya sama dengan orang yang pikul kayu tadi loh. Sudah ditolong tapi masih dipikul saudara. Artinya apa? Masih kurang percaya. Berarti yang salah siapa ini? Siapa yang salah? Siapa Bu? Yang mikul. Bisa katakan yang salah saya gitu? Kalau seperti ini ya makanya mengapa terkadang kita ini sulit berserah kepada Tuhan? Karena masih kita kurang percaya. Ada lagi alasan selain kurang percaya? Kurang percaya tentang kuasa Tuhan. Kurang percaya dengan pembelaan Tuhan, kurang percaya dengan janji-janji Tuhan. Ada lagi alasannya? Karena kita menganggap masalah kita itu lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Nah, itulah sebabnya mari kita belajar di sini. Ya. Ketika masalah yang kita doakan, ini selain doa penyembahan ya, menyembah Tuhan, doa permohonan dengan masalah yang ada, kemudian tidak kunjung-kunjung dijawab Tuhan. Pertanyaannya, kita terus berdoa, tapi mulai aras-arasan, atau enggak usah berdoa?
Alah saestu. Tenane. Ya, mengapa Bapak Ibu menjawab tetap berdoa? Ibu Gembala ngerti enggak? Karena saya tanyanya di gereja. Kalau saya tanyanya di rumah, ya beda mungkin jawabannya. Sungguh ini benar jawabannya ya. Sudah berdoa bertahun-tahun loh ini. Doanya tidak dijawab loh. Masih tetap berdoa Bu? Masih yakin? Sungguh-sungguhnya sama apa beda? Malah lebih sungguh-sungguh, lebih kenceng ya? Begitu dijawab, kenceng apa enggak? Hidup ini pilihan ya, pilihan. Bapak Ibu milih sungguh-sungguh ketika ada masalah atau sungguh-sungguh ketika tidak ada masalah. Makanya mari konsep doa itu harus kita bongkar. Doa itu bukan untuk kebutuhanku. Seringkali kita doa untuk kebutuhanku supaya aku diberkati, supaya Tuhan melindungi aku. Tapi kalau doa konsepnya hanya seperti itu, maka ketika Tuhan belum menolong, Tuhan belum memberkati, kita pasti mulai kecewa alasan doa. Makanya kembali konsep doa yang sudah dibangun atau yang sudah diajarkan hari Minggu, doa itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita memberi. Makanya termasuk di gereja ini kita ini datang memberi. Memberi apa? Hidup kita untuk Tuhan. Masalah Tuhan memberkati atau tidak itu urusannya siapa? Urusannya Tuhan. Kalau kita ngurusi urusannya Tuhan, apa yang terjadi? Kita kecewa, kita sakit urus-urus. Makanya yuk, usia boleh lanjut, tetapi Mars Simeonhana katakan tetap muda dalam Tuhan. Ya. Usia boleh bertambah, fisik boleh lemah, tapi doa kita kepada Tuhan artinya pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah lelah. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah berkurang. Karena kita tahu, meyakini bahwa Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Amin. Sekalipun mungkin di rumah, dimanapun saja ada masalah persoalan, yuk kita tetap bisa menyerahkan kepada Tuhan. Dan saya pribadi begini ya, punya keyakinan. Ketika saya belajar menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, ya, saya ibaratkan wayang yang dilakonkan dalangi. Orang ngerti Ben, nanti Ben tanya. Wayang yang dilakonkan dalang itu, terserah dalangi melakonkan apa, melakonkan yang tidak baik kepada saya, tapi dalang yang baik pasti punya maksud baik. Tidak ada ceritanya itu Cakil menang dengan karo Janoko ya, betul ya. Dalang sejelek-jeleknya dalang, Cakil itu pasti kalah dengan Janoko ya. Artinya dosa kalah dengan kebenaran. Makanya persoalannya pilihannya adalah ketika kita mengiring kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, datang dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita tetap memelihara kebenaran atau tidak? Tetap memelihara kebenaran atau tidak? Hari Minggu depan saya akan melanjutkan ke Bapak Gembala. Bapak Gembala tekankan bagaimana kita ini doa kita harus sejalan, selaras, segaris ya. Saya akan membawa Bapak Ibu bagaimana doa kita ini supaya tetap segaris, sejalan. Tunggu tanggal mainnya ya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati doa saya kepada Bapak Ibu semua. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap serahkan semuanya kepada Tuhan. Masih bisa nyanyi, hanya ku dapat lari kepada Yesus. Monggo kita jumeneng. Hanya ku dan lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya.
datang dalam hidup ini. Kesulitan boleh datang dalam hidup ini. Tekanan boleh datang dalam hidup ini. Tapi satu hal yang bisa kita buat, kita hanya lari kepada Yesus, amin. Kita lari kepada sumber pertolongan yang abadi, yang sejati, yaitu Yesus namanya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di dalam lindungnya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Lebih sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Sekali lagi, hanya ku bisa lari. Kami percaya Tuhan, dengan berseru dan berdoa, kuasa-Mu mampu mengalahkan semuanya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, di ibadah Simeon Hana sore hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua. Kami yang telah hadir diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami semuanya Tuhan. Engkau berkati, Engkau pakai Tuhan semua umat-Mu Tuhan yang telah datang di sore hari ini, terlebih yang membentangkan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi tambah hari tambah heran. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar umat-umat-Mu akan pulang, Engkau sertai perjalanan pulang umat-umat-Mu, sampaikan di rumah dengan selamat. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Roh Kudus, penyertaan, penghiburan ada dalam hidup kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.